Aturan tak boleh meniadakan kasih. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1-18. Sikap legalistik itu sikap menilai segala sesuatu secara kaku dari sudut pandang aturan. Sadarilah bahwa aturan selalu dibuat untuk kepentingan bersama. Bukan sekadar untuk membatasi apa yang boleh dan yang tak boleh dilakukan. Pada zaman Tuhan Yesus, banyak orang Yahudi yang bersikap legalistik. Saat melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sudah 38 tahun berbaring keren lumpuh, sisi baik dari penyembuhan itu tak mereka perhatikan. Melainkan mereka melihat dari sisi buruk, yaitu terjadinya pelanggaran terhadap hukum, Sabat, yang dianut masyarakat pada masa itu. Mereka lupa, atau tak tahu, bahwa aturan, Sabat, bukan dimaksudkan untuk membatasi perbuatan baik, melainkan dibuat agar manusia sadar bahwa kekuatan dirinya terbatas. Sehingga manusia perlu beristirahat dan harus menyediakan waktu guna beribadah atau menjalin relasi dengan Allah yang tak terbatas. Yesus Kristus adalah Allah. Sehingga Ia tahu maksud pemberian hukum Allah, termasuk pemberian hukum Sabat. Bagi Tuhan Yesus, hukum Sabat tak boleh menjadi penghalang untuk mewujudkan kasih. Sehingga aturan turunan tentang Sabat yang dibuat para ahli Taurat tak boleh menjadi alasan untuk tak menolong orang lumpuh itu. Penyembuhan orang lumpuh itu tanda keilahian Yesus Kristus. Keren tiada manusia yang bisa membuat seorang lumpuh langsung berdiri dan mengangkat tempat tidurnya. Penyembuhan ini sangat berbeda dengan penyembuhan yang dilakukan dokter atau tabib. Penyembuhan dengan memakai obat selalu memerlukan proses. Sesudah penyakitnya sembuh, orang yang berbaring di tempat tidur selama berbulan-bulan tak mungkin bisa langsung berjalan. Walakin, penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus itu mujizat pemulihan. Si lumpuh bisa langsung berjalan, yang sewajarnya direspons dengan ucapan syukur. Sayangnya, orang lumpuh yang sudah sembuh itu tak menunjukkan sikap berterima kasih. Itulah sebabnya, nasihat Tuhan Yesus itu amat penting. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Walaupun kita tak mungkin menolong semua orang yang memerlukan bantuan, kita harus membuka hati untuk menolong keluarga, sahabat dan orang-orang di sekitar kita sesuai dengan kemampuan kita. Apakah Anda sudah mengembangkan kebiasaan menolong sesama sejauh yang bisa Anda lakukan? Yesus adalah Allah. Injil Yohanes pasal 5 ayat 19-47. Ada orang yang berpendapat bahwa Tuhan Yesus tak pernah mengaku dirinya sebagai Allah. Pendapat ini salah. Bagi orang Yahudi, perkataan Tuhan Yesus bahwa Allah adalah Bapanya berarti bahwa Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Argumentasi Tuhan Yesus bahwa Dia menyembuhkan pada hari Sabat, keren meniru Allah Bapa. Orang Yahudi meyakini bahwa Allah tetap bekerja pada hari Sabat untuk memelihara ciptaannya, menunjukkan bahwa Dia mengikuti standar yang sama dengan Allah Bapa. Kemampuan memberi hidup dan wewenang menghakimi yang dimiliki Tuhan Yesus, juga kemampuan dan wewenang yang hanya dimiliki Allah. Kebenaran yang disampaikan Tuhan Yesus ini dikuatkan beberapa kesaksian. Pertama, kesaksian Yohanes Pembaptis. Kedua, kesaksian berdasarkan apa yang Kristus kerjakan. Apa yang dikerjakan Yesus Kristus menunjukkan bahwa Dia diutus Allah Bapa. Kristus diutus ke dunia untuk memperkenalkan Allah Bapa yang tak bisa dilihat kepada umat manusia. Keren kehadiran Kristus memperkenalkan Allah Bapa, maka jelas bahwa Kristus adalah Allah. Ketiga, kesaksian Kitab Suci Perjanjian Lama yang memperkenalkan tentang Kristus. Ada dua macam respons terhadap Yesus Kristus, yaitu menerima atau menolak. Yang menolak terutama kelompok pemimpin, ahli Taurat, orang Farisi, dan orang Saduki, atau mereka yang sudah nyaman dengan kondisinya. Keren perkataan mereka biasanya didengar dan nasihat mereka biasanya dipatuhi. Mereka sulit untuk merendahkan diri menerima pengajaran Tuhan Yesus. Bahkan mereka sering merasa iri saat melihat popularitas
Yesus Kristus. Yang menerima terutama kelompok masyarakat bawah serta sebagian kecil diri kelompok pemimpin. Misalnya, Nikodemus, dan Yusuf, dari Arimatea. Apakah Anda percaya bahwa semua yang dikatakan Tuhan Yesus itu kebenaran? Apakah Anda mempercayai bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa dan yang berkenan menjadi manusia untuk menyelamatkan orang berdosa? Apakah relasi Anda dengan Yesus Kristus terus bertumbuh? Apakah Anda bersedia mematuhi kehendak-Nya, serta menganggap kehendak-Nya, SBG lebih penting daripada keinginan Anda sendiri? Peran sepele yang berdampak besar. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1-21. Banyak peran sepele yang tampak tak berarti, tapi sesungguhnya berdampak besar. Dalam bacaan hari ini, Tuhan Yesus membuat mujizat yang sangat terkenal, yaitu memberi makan 5.000 laki-laki dewasa sampai kenyang. Jumlah sebenarnya masih harus ditambah dengan wanita dan anak yang tak ikut dihitung, hanya dengan 5 roti jelai dan 2 ikan. Yang menarik, anak laki-laki yang menyumbangkan 5 roti jelai dan 2 ikan itu jarang dibicarakan. Bahkan namanya pun kita tak tahu. Tokoh lain yang jarang disinggung saat kisah ini dibicarakan itu, Andreas, saudara Simon Petrus. Dialah yang menemukan anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Peran kedua tokoh di atas, anak laki-laki dan Andreas, tampak sepele. Tapi peran kedua tokoh itu sangat penting. Bila salah satu di antara kedua tokoh di atas tiada atau tak menjalankan perannya, kisah terjadinya mujizat dalam pasal ini takkan terjadi. Ingatlah bahwa Tuhan bisa memakai peran-peran sepele sehingga peran-peran itu berdampak besar. Peran Andreas yang tampak sepele juga terlihat di pasal 1. Dialah yang membawa Simon Petrus, saudaranya, kepada Tuhan Yesus. Pelayanan Andreas tak banyak dibicarakan. Walakin, pelayanan Simon Petrus sangat menonjol, terutama sebelum kemunculan Rasul Paulus dalam sejarah Perjanjian Baru. Dalam kehidupan bergereja, ada berbagai peran kecil yang bila dilakukan dengan setia bisa berdampak besar. Misalnya, kita hampir tak pernah memperhatikan pelayanan koster gereja. Sekalipun demikian, tanpa peran mereka, ruang gereja mungkin akan terlihat berantakan dan tak terurus. Kita cenderung merasa kagum terhadap pelayanan mereka yang fasih berbicara di depan umum. Walakin, kita perlu mengingat bahwa ada orang-orang yang melayani dalam kesenyapan. Peran-peran sepele yang mereka kerjakan kadang-kadang bisa berdampak besar. Bacaan hari ini mengingatkan setiap orang percaya bahwa kita semua bisa ikut membangun gereja yang oleh Rasul Paulus digambarkan SBG satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Apakah Anda memahami peran apa yang bisa Anda jalankan untuk berpartisipasi dalam pembangunan tubuh Kristus? Bila Anda merasa tak bisa melakukan hal-hal besar, cobalah mengerjakan peran kecil yang sesuai dengan karunia rohani yang Allah berikan kepada Anda. Ingatlah bahwa Allah bisa membuat peran sepele berdampak besar. Pencipta yang ditolak milik kepunyaannya. Ia telah ada di dalam dunia. Ia menyatakan bagaimana manusia yang tak tahu berterima kasih, yang keren kesalahan mereka sendiri, pada akhirnya dibutakan, sehingga yang menganugerahkan cahaya yang mereka nikmati selama ini pun tak dikenal mereka. Hal ini terjadi di seluruh generasi di dunia, sebelum Kristus menjelma menjadi manusia. Kekuasaannya dinyatakan di mana-mana, sehingga semua yang terjadi di dalam keseharian hidup manusia itu seharusnya bisa memperbaiki manusia dari kebodohannya. Apa yang lebih keterlaluan daripada mengambil air dari sungai yang mengalir dan tak pernah berpikir dari mana air itu berasal? Di masa Dia belum menyatakan diri dalam rupa daging, tiada alasan yang tepat bagi dunia untuk tak mau mengenal Kristus. Semua itu muncul dari kebodohan mereka yang terus berkesempatan melihat bahwa Kristus selalu hadir melalui kuasa-Nya. Intinya, bisa dikatakan bahwa Kristus tak pernah tak hadir di dunia ini. Tapi keren manusia terpikat gemerlap dunia. Mereka tak lagi mengarahkan mata mereka kepada Kristus. Oleh karenanya,
Segala kesalahan haruslah diperhitungkan kepada mereka. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Di sini menunjukkan kejahatan yang sangat mengerikan dan kebencian di dalam diri manusia. Ketaksalehan yang bobrok. Keren ketika anak Allah menjelma menjadi manusia, yaitu bangsa Yahudi, yang telah dipisahkan Allah dari bangsa-bangsa lain. Bagi dirinya sendiri, untuk menjadi miliknya yang berharga, TP. Dia justru tak diakui ataupun diterima. Ada beberapa penjelasan atas bagian firman Tuhan ini. Beberapa berpendapat bahwa penulis Injil ini sedang berbicara tentang seluruh dunia tanpa kecuali, dan tentu saja tiada satu bagian pun di dunia ini yang tak menjadi milik dari anak Allah. Menurut mereka, arti dari ayat tersebut, ketika Kristus turun ke dunia, Dia tak sedang masuk ke wilayah yang dimiliki pihak lain. Keren seluruh umat manusia itu miliknya. TP saya lebih setuju pada pendapat yang mengatakan bahwa kata milik kepunyaannya itu berarti hanya bangsa Yahudi saja. Ada perbandingan yang tersirat di sini, yaitu bahwa sang penulis Injil sedang menunjukkan perilaku manusia yang kejam dan tak terpuji. Anak Allah telah menyatakan dirinya dalam suatu bangsa. Namun ketika Ia hadir di antara bangsa itu, Ia justru ditolak. Ini menunjukkan dengan sangat jelas betapa sangat jahat dan butanya manusia. Ketika menulis kalimat ini, tujuan utama dari penulis Injil untuk menghilangkan tuduhan yang ditujukan bagi pihak lain. SBG akibat dari ketakpercayaan bangsa Yahudi. Kalau Ia saja dibenci dan ditolak bangsa, Ia telah dijanjikan secara khusus bagi bangsa itu, lalu siapa yang akan menganggapnya SBG penebus dunia? Kita melihat bagaimana luar biasa sakitnya Rasul Paulus dalam menghadapi masalah ini. Di sini, baik kata kerja dan kata benda yang digunakan sangatlah berempati. Ia datang, penulis Injil, mengatakan bahwa anak Allah datang ke T4. Ia sudah ada sebelumnya. Kalimat ini bermaksud mengenai sebuah kehadiran yang baru dan luar biasa, yang dinyatakan anak Allah, supaya manusia bisa melihatnya dengan lebih dekat lagi kepada milik kepunyaannya. Dengan adanya ungkapan ini, penulis Injil mencoba membandingkan bangsa Yahudi dengan bangsa lainnya. Keren anugerah yang luar biasa. Maka mereka bisa diangkat untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Dengan demikian, Kristus pertama-tama diberikan kepada mereka dan mereka SBG milik kepunyaannya, menjadi bagian dari kerajaannya melalui hak khusus. Hal yang sama pun ingin disampaikan ketika Allah menyampaikan keluhan melalui Yesaya. Lembu mengenal pemiliknya. TP Israel. Tidak, keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Umatku tak memahaminya. Sekalipun Dia berkuasa atas seluruh dunia, namun Dia menyatakan dirinya dengan cara yang khusus, yaitu Allah bangsa Israel. Bangsa yang telah Ia kumpulkan di dalam suatu ikatan yang sakral. Melakukan kehendak Bapa. Injil Yohanes pasal 6 ayat 22-59. Bagi Tuhan Yesus, jelas bahwa tujuan kedatangannya ke dunia ini untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Dia memiliki rencana yang jelas. Oleh karena itu, keputusan yang Dia buat tak ditentukan situasi. Setelah Dia membuat mujizat memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti jelai dan 2 ikan, orang banyak hendak memaksa Dia untuk menjadi raja. Maksudnya tentu saja agar Tuhan Yesus memimpin pemberontakan terhadap pemerintah Romawi. Sepintas lalu, menjadi raja itu solusi cepat yang akan membuat setiap orang menaati apapun yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Walakin, Tuhan Yesus justru menghindar karena tujuan kedatangannya ke dunia memang bukan untuk merebut kekuasaan duniawi. Tiada penjelasan tentang cara Tuhan Yesus menyeberangi danau dan tiba di Kapernaum tanpa menggunakan perahu. Mungkin Tuhan Yesus menggunakan cara yang supranatural untuk menyeberangi danau. Terhadap orang banyak yang mencari Dia, Tuhan Yesus
tak mau memanfaatkan kesempatan untuk mencari pengikut. Sebaliknya, Tuhan Yesus menegur keras orang banyak yang datang karena mereka telah mendapatkan makanan. Bagi Tuhan Yesus, yang penting bukan bahwa orang banyak itu kagum terhadap dirinya, melainkan agar mereka percaya kepadanya. Dia berusaha mengalihkan perhatian orang banyak dari roti yang hanya mengenyangkan perut kepada keperluan mereka akan hal-hal rohani, yaitu roti hidup yang sebenarnya bermakna simbolis, menunjuk kepada tubuhnya sendiri yang diberikan untuk mati di kayu salib guna menebus dosa manusia. Sayangnya, orang banyak itu menganggap perkataan Tuhan Yesus terlalu keras karena mereka tak siap menerima teguran. Gereja pada masa kini harus setia berpegang pada keyakinan bahwa tugas gereja yang terpenting bukanlah melakukan aksi sosial, melainkan memberitakan tentang penebusan dosa yang tersedia melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Melakukan aksi sosial itu respons yang wajar terhadap penderitaan di sekeliling gereja. Walakin, memberitakan Injil, keselamatan di dalam Kristus, itu tugas utama orang percaya yang tak boleh diabaikan. Apakah kehidupan Anda telah Anda abdikan untuk melakukan kehendak Allah? Apakah Anda masih setia melaksanakan misi pemberitaan Injil keselamatan kepada dunia ini? Tuhan tak memerlukan manusia. Injil Yohanes pasal 6 ayat 60-71. Sebagian orang Kristen salah paham tentang keselamatan. Mereka berpikir bahwa bila mereka menjadi Kristen, mereka berjasa kepada Tuhan yang sedang mencari pengikut. Oleh karena itu, setelah menjadi Kristen, mereka memiliki banyak tuntutan kepada Tuhan. Mereka beranggapan bahwa Tuhan harus memberi kelimpahan materi dan membebaskan dari masalah berat. Bila tuntutan mereka tak dipenuhi Tuhan, mereka memilih untuk meninggalkan Tuhan. Salah paham yang konyol semacam ini sudah ada sejak zaman dahulu dalam berbagai bentuk. Dalam bacaan hari ini, banyak orang yang merasa kecewa saat melihat bahwa Tuhan Yesus tak menjadi tokoh seperti kemauan mereka, yaitu tokoh yang memimpin pemberontakan terhadap pemerintah Romawi, melainkan perkataannya justru terasa sangat keras mengoreksi pemikiran mereka. Kita harus menyadari bahwa kitalah yang memerlukan Tuhan, bukan Tuhan yang memerlukan kita. Perhatikan bahwa saat banyak orang yang disebut murid berhenti mengikut Kristus, Tuhan Yesus tak menahan. Dia malah berkata kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tak mau pergi juga?" Kita perlu menyadari bahwa bila kita bisa menjadi pengikut Kristus, hal itu semata-mata anugerah Allah. Kita tak berjasa kepada Allah, karena Allah tak memerlukan apapun di luar dirinya. Salah satu di antara ke-12 murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot, pengkhianat yang akan menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 keping perak. Kita tak mengerti jelas mengapa Tuhan Yesus memilih orang seperti ini menjadi muridnya. Yang jelas, banyak orang yang disebut murid atau menganggap diri SCBG murid TP sebenarnya tak layak menjadi murid. Kesadaran akan ketaklayakan ini seharusnya membuat kita bersikap rendah hati dan selalu bersyukur atas anugerah Allah yang telah kita terima. Apakah Anda telah menerima anugerah keselamatan yang hanya bisa diperoleh dalam Yesus Kristus itu? Apakah Anda menyadari bahwa sebenarnya tak seorang pun yang layak menerima anugerah keselamatan itu, sehingga anugerah tersebut harus diterima dengan penuh ucapan syukur? Apakah anugerah keselamatan yang telah Anda terima telah mengubah hidup Anda dan membuat Anda bisa menerima kekurangan orang lain? Hidup yang konsisten. Injil Yohanes pasal 7 ayat 1-24. Kehidupan Tuhan Yesus itu konsisten. Artinya, prinsip hidupnya tak berubah-ubah. Semua tindakannya dilakukan secara apa adanya, bukan akting untuk mencari popularitas. Dia menolak saat saudara-saudaranya menganjurkan agar dia melakukan pencitraan dengan segera berangkat ke Yerusalem dalam rangka pesta perayaan Hari Raya Pondok Daun yang dirayakan di Yerusalem. Dia tahu apa yang hendak ia lakukan dan
dia sudah memiliki perencanaan. Sehingga, ia bisa menolak anjuran saudara-saudaranya dengan mengatakan, "Waktuku belum tiba." Perlu diingat bahwa, walaupun Tuhan Yesus tahu bahwa ia akan menghadapi bahaya di Yerusalem, penolakan untuk segera berangkat ke Yerusalem itu bukan disebabkan karena dia takut menghadapi bahaya, melainkan karena dia sudah memiliki rencana sendiri. Setelah sampai di Yerusalem pun, Tuhan Yesus tak bersembunyi. Dengan berani, dia memasuki Bait Allah dan mengajar di situ. Secara terus terang, Tuhan Yesus membongkar kenyataan bahwa orang-orang Yahudi memang ingin membunuh dia karena masalah penyembuhan di hari Sabat. Walakin, mungkin saat itu, Tuhan Yesus terlihat sangat berwibawa, sehingga mereka menyangkal, tak berani berterus terang. Jelas bahwa tiada seorang pun yang akan sanggup membunuh Tuhan Yesus sebelum waktu kematian yang ditetapkan Allah tiba. Tuhan Yesus menegur orang-orang Yahudi itu karena praktik beragama mereka tak konsisten. Bila menyembuhkan orang pada hari Sabat dilarang, mengapa mereka melaksanakan praktik sunat pada hari Sabat? Bukankah sikap semacam itu sikap yang tak konsisten atau sikap yang tak adil? Bersikap konsisten itu penting, terutama bagi para pemimpin, baik bagi para pemimpin gereja, para pemimpin organisasi, maupun para pemimpin perusahaan. Sikap yang konsisten akan membuat kita berani menolak setiap tawaran yang tak sesuai dengan prinsip hidup kita dan membuat kita tetap fokus pada pelaksanaan rencana kita. Bersikap konsisten itu tak mudah karena manusia pada umumnya memiliki kecenderungan untuk membenarkan diri sendiri. Bila kita ingin bersikap konsisten, kita harus bersikap terbuka untuk mempertimbangkan setiap kritik dan saran yang disampaikan terhadap diri kita. Apakah kehidupan Anda sudah konsisten, khususnya dalam bersikap terhadap orang-orang di sekitar Anda? Hidup oleh anugerah. Injil Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 11. Konsep hidup oleh anugerah Allah itu konsep yang sulit dimengerti manusia sepanjang zaman, terutama mereka yang hidupnya sangat mementingkan aturan atau hukum. Waktu seorang perempuan tertangkap basah sedang berzina, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa perempuan itu kepada Tuhan Yesus dengan maksud meminta persetujuan untuk melempari perempuan itu dengan batu. Tindakan ini membangkitkan dua pertanyaan. Pertama, mengapa yang dibawa kepada Tuhan Yesus hanya si perempuan? Bukankah perzinahan selalu melibatkan pria dan wanita? Mengapa si pria dibiarkan saja? Jelas bahwa pada masa Tuhan Yesus terdapat ketakadilan menyangkut masalah gender. Kedua, mengapa para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tampak bernafsu untuk ikut menghukum perempuan itu? Mereka ingin ikut menjatuhkan hukuman rajam karena mereka menganggap diri mereka lebih suci atau lebih benar daripada perempuan yang ditemukan sedang berzina itu. Walakin, saat Tuhan Yesus meminta orang yang merasa tak berdosa melempar batu lebih dahulu, mereka terpaksa mengintrospeksi diri, lalu satu demi satu pergi diam-diam dengan rasa malu. Sungguh aneh bukan? Tuhan Yesus, yang tak berdosa tak mau menghukum perempuan itu. Sedangkan orang berdosa justru ingin menghukum perempuan itu. Sikap Tuhan Yesus, yang tak mau ikut menghukum itulah yang kita sebut SBG hidup yang penuh dengan anugerah dan sikap seperti itulah yang membuat perempuan itu bisa hidup oleh anugerah. Apakah anugerah Allah telah mewarnai hidup Anda? Hidup yang tak diwarnai anugerah bisa menjurus kepada dua ekstrim. Ekstrim pertama hidup yang bebas tanpa aturan dan tanpa kepedulian. Ekstrim kedua hidup yang penuh dengan aturan dan sikap saling menghakimi. Sebaliknya, hidup yang diwarnai anugerah itu hidup yang saling mengampuni dan saling peduli. Hidup tanpa anugerah diwarnai ketiadaan sikap bertanggung jawab atau oleh sikap yang semenang-menang. Sebaliknya, hidup yang diwarnai anugerah Allah itu hidup yang saling membangun dan yang menghasilkan damai sejahtera. Apakah rumah, gereja, lingkungan kerja dan lingkungan pergaulan Anda telah diwarnai anugerah Allah? Apakah orang di sekitar Anda bisa merasakan pancaran anugerah Allah melalui kehidupan Anda?
Mengenal Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12-29. Salah mengerti tentang Yesus Kristus telah ada sejak dahulu sampai sekarang. Salah mengerti ini disebabkan kita memang tak mungkin bisa memahami tentang Dia secara tuntas dengan akal kita yang terbatas. Bila kita percaya kepada Kristus, barulah kita bisa paham tentang Dia. Kristus berkata bahwa Dia adalah terang dunia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Tentu saja, kegelapan ini harus dipahami dalam pengertian simbolis, yaitu dosa. Bila kita berjalan mengikuti sang terang dunia, kita takkan terjerumus untuk berjalan dalam kegelapan, melainkan kita akan bisa berjalan dalam kebenaran. Ajaran Tuhan Yesus dalam bacaan hari ini tak mungkin bisa kita mengerti bila kita tak memahami bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Tuhan Yesus berasal dari sorga, bukan berasal dari dunia, sehingga kita tak mungkin bisa mengenal Dia hanya dengan pertimbangan akal kita yang terbatas. Hubungan Tuhan Yesus dengan Allah Bapa itu hanya bisa dimengerti dengan iman, tak bisa dimengerti hanya dengan akal saja. Terhadap orang-orang yang tak mau membuka hati untuk percaya kepada-Nya, tiada gunanya menjawab pertanyaan, "Siapakah engkau?" Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Apakah gunanya lagi Aku berbicara dengan kamu?" Yesus Kristus akan dikenal bila mereka telah meninggikan Anak Manusia. Frasa meninggikan Anak Manusia ini memiliki dua kemungkinan arti. Pertama, Anak Manusia yang ditinggikan itu bisa menunjuk kepada Tuhan Yesus yang disalibkan. Lihat respons kepala pasukan saat melihat Kristus wafat. Kedua, Anak Manusia yang ditinggikan itu bisa juga menunjuk kepada perubahan sikap terhadap Tuhan Yesus. Saat kita bersedia memuliakan Yesus Kristus, saat itulah kita baru bisa mengenal Dia. Siapakah Yesus Kristus menurut pendapat Anda? Bila Anda belum bisa menjawab pertanyaan ini, mungkin hal itu berarti bahwa Anda belum benar-benar mempercayai Dia dan memuliakan Dia. Pengenalan kita akan Yesus Kristus bergantung pada pemahaman kita tentang firman Allah yang tertulis, lalu diperkuat pengalaman hidup kita. Apakah Anda sudah memiliki terang dalam hidup Anda yang membuat Anda bisa berjalan dalam kebenaran Allah? Bila Anda sudah memiliki terang hidup itu, apakah Anda sudah menjadi terang bagi orang-orang di sekitar Anda? Perkataan yang terus terang. Injil Yohanes pasal 8 ayat 30-59. Kebanggaan SBG keturunan Abraham, salah satu penghalang bagi orang Yahudi untuk mengakui bahwa Yesus Sang Mesias yang telah dijanjikan Allah dalam Perjanjian Lama. Mereka merasa bahwa Yesus Kristus itu sama derajat dengan diri mereka. Bahkan sebagian orang Yahudi memandang rendah Tuhan Yesus, karena Dia berasal dari Nazaret, sebuah kota di Galilea. Mereka tak tahu bahwa sebenarnya Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem, sebuah kota di Yehuda, yang merupakan tempat kelahiran Raja Daud, yang sangat mereka hormati. Perkataan Tuhan Yesus bahwa orang-orang Yahudi itu tak patut menyebut Abraham SBG bapa mereka dan juga tak patut menyebut Allah SBG bapa mereka, bahkan bapa mereka itu iblis, perkataan yang sangat menusuk kebanggaan mereka SBG umat pilihan Allah. Orang-orang Yahudi yang tak percaya sulit mengakui bahwa Yesus Kristus memang lebih besar daripada Abraham, karena Dia telah ada dalam kekekalan. Dia telah ada sebelum Abraham ada. Perhatikan bahwa walaupun perkataan Tuhan Yesus yang sangat keras itu menimbulkan kemarahan di hati orang-orang Yahudi yang tak percaya kepada-Nya, sehingga mereka ingin melempari Dia dengan batu untuk membunuh Dia. Niat mereka tak bisa terlaksana karena waktu kematian Tuhan Yesus yang telah ditetapkan Allah belum tiba.
Bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa utek bisa memperoleh anugerah keselamatan. Kita harus bersedia menanggalkan segala sesuatu yang kita andalkan, lalu merendahkan diri untuk menerima keselamatan yang tersedia di dalam Kristus. Orang kaya harus menyadari bahwa kekayaan tak bisa dipakai untuk membeli keselamatan. Orang yang merasa dirinya baik dan saleh harus sadar bahwa kebaikannya tak memenuhi standar Allah, dan tak bisa memberikan keselamatan jiwa karena kesalehannya hanya seperti kain kotor dalam pandangan Allah. Tiada sesuatu pun yang bisa menghindarkan kita dari datangnya hukuman Allah. Apakah Anda sudah membuka diri untuk menerima keselamatan di dalam Kristus? Ingatlah bahwa keselamatan itu hanya bisa diperoleh di dalam Kristus. Bersaksi itu sederhana. Injil Yohanes pasal 9. Bersaksi itu tak persis sama dengan memberitakan Injil. Injil itu kabar baik tentang Tuhan Yesus, bukan berita tentang pengalaman kita. Memberitakan Injil itu menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus, sedangkan bersaksi itu menceritakan apa yang kita alami kepada orang lain. Dalam konteks Kristen, bersaksi itu menceritakan kepada orang lain pengalaman kita yang berkaitan dengan Kristus. Kesaksian kita bisa menjadi jembatan bagi kita untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Dalam bacaan hari ini, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Tiada obat yang bisa membuat orang yang buta sejak lahir bisa melihat. Yang bisa dilakukan pengobatan modern untuk membuat orang buta bisa melihat itu mencangkokkan mata yang sehat ke mata orang buta. Oleh karena itu, penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap orang buta itu suatu mujizat. Kesembuhan orang buta itu sesuatu yang jelas terlihat orang lain, sehingga membuat para tetangganya bertanya kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Pertanyaan inilah yang membuat orang yang semula buta itu bisa bersaksi tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus, yang akhirnya membuat dirinya bisa melihat. Selain bersaksi tentang pengalaman kesembuhan, kita bisa bersaksi tentang berbagai peristiwa lain yang menunjukkan apa yang telah Kristus kerjakan dalam hidup kita. Bersaksi itu menceritakan pengalaman kita yang berhubungan dengan Allah. Sebagai contoh, kita bisa bersaksi tentang perubahan yang terjadi dalam hidup kita setelah kita mengenal Kristus. Kita bisa bersaksi tentang pengalaman ditolong Tuhan saat menghadapi bahaya maut. Kita bisa bersaksi tentang pengalaman memperoleh jawaban doa dan sebagainya. Bagi orang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus, bersaksi bisa berwujud perkataan, "Satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Semua pengalaman di atas itu jembatan yang bisa dipakai untuk menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus. Bersaksi itu sederhana. Bersaksi itu menceritakan pengalaman Anda bersama dengan Kristus kepada orang lain. Pengalaman apa yang pernah Anda alami bersama dengan Kristus yang bisa Anda ceritakan kepada orang lain? Apakah Anda pernah menceritakan pengalaman Anda itu kepada orang lain? Gembala yang baik. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1-21. Gambaran Yesus Kristus, SBG, gembala yang baik, dan orang percaya SBG domba-Nya. Itu gambaran tentang Yesus Kristus yang paling menyejukkan hati. Relasi gembala domba ini menyejukkan karena sang gembala mengenal dan mengasihi domba-domba-Nya. Bahkan, sang gembala rela menyerahkan nyawanya untuk melindungi domba-domba-Nya. Hubungan gembala domba ini mengingatkan kita pada Mazmur nomor 23 yang menggambarkan pengalaman Raja Daud saat ia masih menggembalakan domba. Dia merenungkan bahwa hubungan Allah dengan dirinya itu seperti hubungan antara gembala dan domba. Sang gembala bukan hanya menyediakan makanan dan minuman bagi domba-domba-Nya, tapi juga melindungi domba-domba-Nya yang lemah itu dari serangan binatang buas. Bahkan, sang gembala rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk melindungi domba-domba-Nya. Bila domba-domba itu berkumpul di satu tempat, mudah bagi sang gembala untuk memberi makanan dan perlindungan. Walakin, domba yang memisahkan diri dari kelompok dan mengambil jalannya sendiri menghadapi risiko lebih besar untuk diserang binatang buas.
Selain SCBG, Gembala yang baik, Tuhan Yesus juga pintu ke domba-domba itu. Kristus SCBG pintu ke domba-domba berarti bahwa utek bisa menjadi anggota kawanan domba yang digembalakan. Yesus Kristus. Kita harus mempercayai Dia. Selama kita tak keluar dari pintu itu dan memilih jalan kita sendiri, kita aman. Supaya kita bisa tetap berada dalam perlindungan Sang Gembala, kita harus menjalin relasi dengan Sang Gembala. Bila kita dekat dengan Sang Gembala, tiada seorang pun yang bisa mencelakakan kita. Pada masa pandemi ini, penting bagi kita untuk senantiasa mendekat kepada Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, sehingga kita bisa menerima petunjuk yang membuat kita tak tersesat. SCBG mana seorang gembala domba memberi makan, minum dan perlindungan kepada domba-dombanya. Demikian pula, Sang Gembala Agung akan memenuhi kebutuhan kita dan melindungi kita. Apakah Anda telah menjalin relasi dengan Sang Gembala Agung itu melalui pembacaan Alkitab dan doa? Apakah Anda mengandalkan bimbingan Sang Gembala Agung saat Anda menghadapi berbagai persoalan dalam hidup Anda? Saat Anda merasa cemas atau takut, apakah Anda mencari perlindungan pada Sang Gembala Agung itu? Merespons Sang Mesias. Injil Yohanes pasal 10 ayat 22-42. Saat Tuhan Yesus berada di Bait Allah, orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata, "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Sebenarnya, akar masalahnya bukanlah Tuhan Yesus tak berterus terang, tapi mereka tak percaya atau tak peduli terhadap perkataan Tuhan Yesus. Kemesiasan Yesus Kristus seharusnya bisa dilihat dari apa yang telah Ia lakukan. Orang lumpuh bisa berjalan dan orang buta bisa melihat, itu dua mujizat yang termasuk dalam ciri kehadiran Mesias yang diuraikan dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat 5-6. Selain itu masih ada ciri yang lain, yaitu orang tuli bisa mendengar dan orang bisu bisa berbicara yang dibahas dalam kitab Injil yang lain. Ciri-ciri kemesiasan di ataslah yang dikemukakan Tuhan Yesus saat Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya untuk bertanya apakah Yesus Kristus itu Mesias atau bukan. Musa juga telah mengemukakan bahwa Mesias yang disebut SCBG, Nabi, itu seorang yang perkataannya amat berwibawa, sehingga perkataannya harus didengarkan. Wibawa dalam perkataan Tuhan Yesus itu terlihat jelas saat Dia mengajar. Bila para pemimpin agama pada masa itu sering mengutip perkataan tokoh-tokoh terkenal saat mengajar, Tuhan Yesus mengajar dengan mengandalkan kewibawaannya sendiri. Wibawa ini jelas terlihat secara khusus saat Tuhan Yesus memakai ungkapan, "Aku berkata kepadamu." Bila orang-orang Yahudi mau membuka hati mereka untuk mempertimbangkan apa yang dikatakan dan diperbuat Tuhan Yesus, seharusnya mereka meyakini bahwa Yesus Kristus Sang Mesias yang dijanjikan Allah. Sikap menutup hati membuat mereka bukan hanya menolak kemesiasan Tuhan Yesus, tapi juga membuat mereka hendak melempari Tuhan Yesus dengan batu. Pemisahan antara orang yang membuka hati untuk menerima Yesus Kristus SCBG Sang Mesias yang dijanjikan Allah, dan orang yang menutup hati dan menolak kabar baik tentang Yesus Kristus terus ada di sepanjang masa. Apakah Anda telah membuka hati Anda untuk menerima keselamatan di dalam Kristus dan mengalami perubahan hidup, atau Anda telah menutup pintu hati dan tak mau menerima kebenaran berita Injil? Belajar mempercayai Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1-44. Saat mendapat berita dari Maria dan Marta bahwa Lazarus, saudara mereka, sakit, Yesus Kristus mengatakan bahwa penyakit itu takkan membawa kematian, melainkan akan menyatakan kemuliaan Allah. 2 hari kemudian, barulah Ia berangkat bersama dengan murid-murid
nya, menuju ke Betania. T4. Lazarus tinggal. Saat hendak berangkat, Tuhan Yesus memberitahu mereka bahwa sebenarnya Lazarus sudah meninggal. Saat mereka tiba di Betania, Lazarus sudah 4 hari meninggal. Perkataan Marta, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tak mati." Secara tak langsung menyampaikan pesan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu terlambat, sehingga Lazarus tak tertolong. Yang menarik, saat memberitahu para murid-Nya bahwa Lazarus sudah mati, Yesus Kristus berkata bahwa keterlambatan itu baik bagi murid-murid-Nya, yaitu agar mereka belajar percaya. Tampaknya yang harus belajar percaya itu bukan hanya para murid, tapi juga Marta dan Maria. Perkataan Marta yang menganggap kehadiran Tuhan Yesus terlambat itu mewakili pemikiran banyak orang percaya di sepanjang abad. Marta yakin bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, tapi dia tak yakin bahwa Yesus Kristus bisa membangkitkan Lazarus yang telah mati. Sama seperti Marta, banyak orang percaya bahwa Kristus sanggup menolong utek masalah yang tak terlalu berat, tapi tak yakin bahwa Ia bisa menolong bila masalah yang dihadapi lebih berat atau lebih rumit. Walaupun mulut kita bisa mengatakan bahwa tiada yang mustahil bagi Allah, tak mudah bagi kita utek mempercayai bahwa Kristus benar-benar bisa mengatasi segala masalah kita. Oleh karena itu, mungkin kita perlu belajar percaya seumur hidup kita. Apakah saat ini Anda sedang menghadapi masalah berat? Apakah Anda yakin bahwa Allah sanggup mengatasi masalah tersebut? Ya, sudah semestinya kita meyakini bahwa Allah bisa mengatasi masalah apapun. Walakin, kita pun perlu ingat bahwa rencana Allah belum tentu seperti yang kita pikirkan. Dalam hikmat-Nya, mungkin saja Allah membiarkan kita mengalami kehilangan, kegagalan, kerugian, kekalahan dan sebagainya untuk maksud tertentu yang menghasilkan kebaikan bagi diri kita. Kita perlu belajar mempercayai Dia. Apakah Anda percaya bahwa Allah bisa memanfaatkan kondisi yang kita anggap buruk untuk kebaikan diri Anda? Menolak Kristus keren dengki. Injil Yohanes pasal 11 ayat 45-57. Hoaks telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Pada zaman Tuhan Yesus pun, hoaks telah ada. Hoaks bisa disebarkan keren iseng, tapi bisa juga dengan sengaja disebarkan untuk menjatuhkan orang yang dianggap musuh. Sayangnya, banyak orang mendengar informasi hoaks tanpa berpikir, sehingga hoaks bisa mengakibatkan munculnya respons menyimpang. Dalam bacaan hari ini, dibangkitkannya Lazarus dari kematian membuat banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Itu respons yang wajar. Sayang, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersikap dengki, artinya membenci keren iri hati terhadap Yesus Kristus. Mereka menganggap popularitas Tuhan Yesus sebagai ancaman. Mereka tak mau merendahkan diri mereka dan tak mau menerima kenyataan bahwa Yesus Kristus memang memenuhi ciri-ciri sebagai Mesias yang dijanjikan Allah. Oleh karena itu, mereka memunculkan isu yang tak masuk akal, yaitu bahwa popularitas Tuhan Yesus akan membuat pemerintah penjajah Romawi merasa terancam dan datang menyerang mereka. Mereka berusaha membentuk opini bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu sekadar pencitraan untuk menarik simpati massa. Sebenarnya, isu yang mereka sebarkan mencerminkan isi hati mereka sendiri. Seandainya mereka mampu membuat mujizat dan bisa menarik simpati massa, mungkin mereka akan mengumpulkan kekuatan dan merebut kekuasaan. Rasa iri yang terus dipertahankan membuat mereka bersepakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Tujuan kedatang Tuhan Yesus ke dunia untuk membawa kebaikan bagi umat manusia. Dia datang ke dunia ini bukan untuk mencari popularitas, tapi untuk menyelamatkan manusia berdosa melalui kematian-Nya di kayu salib. Roh Kudus membuat Kayafas, imam besar, pada tahun itu, mengucapkan nubuat penting. Kamu tak tahu apa-apa dan kamu tak insaf, bahwa lebih berguna bagimu
jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Respons apa yang telah Anda berikan kepada Tuhan Yesus? Apakah Anda percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia, termasuk Anda dan saya? Atau sebaliknya, apakah Anda mendengarkan dan mempercayai berbagai berita hoaks yang aneh dan yang membuat Anda tak merespons Yesus Kristus dengan semestinya? Penghargaan menentukan respon. Injil Yohanes pasal 12 ayat 1-19. Kedekatan dengan keluarga Lazarus membuat Tuhan Yesus mengunjungi mereka 6 hari sebelum Paskah. Maria dan Marta, dua orang yang paling berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas dibangkitkannya Lazarus, saudara mereka, dari kematian. Mereka mengadakan perjamuan untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus, dan Marta melayani dalam perjamuan itu. Walaupun pernah ditegur, Tuhan Yesus keren terlalu sibuk melayani sehingga tak ikut duduk mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Marta menerima teguran itu dengan lapang dada dan tetap mau melayani. Kali ini, mungkin Marta melayani sambil tetap mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, sehingga ia tak mendapat teguran lagi. Sedangkan Maria tetap fokus mendengarkan ajaran Sang Guru. Kemudian, Maria mengambil setengah kati, yaitu sekitar setengah liter, minyak narwastu yang mahal harganya untuk dituangkan ke kaki Tuhan Yesus, lalu diseka dengan rambutnya. Tindakan Maria ini memperlihatkan penghargaannya terhadap Tuhan Yesus. Maria rela mengeluarkan banyak biaya untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus, dan ia juga mau merendahkan diri dengan memakai rambutnya untuk menyeka kaki Tuhan Yesus. Sikap Maria yang sangat menghargai Tuhan Yesus itu amat kontras bila dibandingkan dengan sikap Yudas, murid Tuhan Yesus, yang akan berkhianat, yang menganggap Maria melakukan pemborosan 1 dinar upah pekerja harian dalam sehari. Oleh karena itu, minyak narwastu itu mungkin dibeli dari hasil menghemat dan menabung. Yudas menganggap minyak narwastu yang nilainya mencapai 300 dinar terlalu berlebihan bila dipakai untuk mengurapi kaki Tuhan Yesus. Sikap Yudas yang sangat perhitungan menggambarkan sikap banyak anggota gereja yang selalu bertanya berapa jumlah minimum yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka memberi persepuluhan yang dianggap sebagai kewajiban dan takut memberi berlebihan. Oleh karena itu, setelah memberi persepuluhan, banyak orang menutup mata saat melihat orang lain, termasuk keluarga, yang perlu bantuan. Tak mengherankan bila ada gereja yang beranggotakan banyak orang kaya. TP gereja itu berkekairgan. Bagaimana cara Anda menentukan besarnya uang yang hendak Anda persembahkan kepada Tuhan? Apakah Anda bersikap penuh perhitungan seperti Yudas, atau Anda tak banyak perhitungan seperti Maria? Menyalibkan manusia lama. Surat kepada Jemaat Roma pasal 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bahwa manusia lama, memang manusia akan mulai menjadi tua, ketika ia secara bertahap digantikan generasi yang berikutnya. Tapi yang dimaksud Paulus dengan manusia lama di sini natur alami yang kita bawa sejak dari kandungan, yang tak layak untuk masuk kerajaan Allah. Ketika kita terus diperbaharui di dalam kehidupan ini, manusia lama harus dimatikan. Paulus mengatakan, manusia yang lama ini terikat salib Kristus, karena dengan kuasa salib Kristuslah manusia lama dikalahkan. Paulus mengarahkan kepada salib. Ia dengan jelas menunjukkan bahwa kita tak bisa terhindar dari kematian, selain dengan cara berbagian di dalam kematian-Nya. Saya tak setuju dengan orang-orang yang berpikir bahwa mereka lebih memilih menggunakan kata disalibkan daripada kata dimatikan, yang beralasan karena dia masih hidup, bahkan masih dalam keadaan sehat. Tentu saja hal itu tak salah, tapi bukan itu maksud bagian firman Tuhan ini. Tubuh dosa
yang Paulus sebutkan di ayat sesudahnya. Bukan berarti tubuh jasmani yang terdiri dari daging dan tulang, tapi berarti hidup yang rusak. Ketika manusia tetap dengan naturnya yang lama, maka dia hanyalah tubuh yang dipenuhi dosa. Paulus ingin menunjukkan tujuan akhir dari kehancuran manusia lama ini, yaitu supaya kita tak lagi menjadi hamba dosa. Ia melanjutkan, selama kita keturunan Adam, dan kita adalah manusia, maka kita diperbudak dosa. Kita tak bisa melakukan hal lain selain hanya dosa. Namun semua itu sudah ditanggungkan di dalam Kristus. Kita diangkat keluar dari perbudakan yang menyedihkan. Bukan berarti kita langsung berhenti berbuat dosa, tapi pada akhirnya kita akan memenangkan pertandingan itu. Mempraktikkan kerendah hatian. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1-20. Teladan yang diberikan Kristus dalam bacaan hari ini sangat luar biasa. Sulit dibayangkan bahwa seorang pemimpin besar bisa melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan seorang budak, yaitu membasuh kaki. Di daerah perkotaan di Indonesia, praktik membasuh kaki tak diperlukan karena kondisi jalan pada umumnya relatif bagus. Walakin, praktik membasuh kaki tamu di Palestina pada masa itu sesuatu yang sudah lumrah. Sekalipun demikian, yang bertugas membasuh kaki biasanya seorang budak. Sangat aneh bila orang yang statusnya lebih tinggi membasuh kaki orang lain yang statusnya lebih rendah. Oleh karena itu, praktik membasuh kaki yang dilakukan Tuhan Yesus ini luar biasa. Apalagi, hal itu dilakukan saat Ia sedang mencapai puncak kepopuleran. Melalui demonstrasi kerendah hatian ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa karakter pemimpin dalam Kerajaan Allah itu memiliki sistem nilai yang sangat berbeda dengan sistem nilai yang dianut dunia ini. Dalam ketiga kitab Injil yang lain telah disebutkan bahwa seorang pemimpin harus menjadi pelayan. Praktik sebagai pelayan itulah yang didemonstrasikan Tuhan Yesus melalui tindakan membasuh kaki para murid. Petrus, yang masih terikat pola pikir lama, mula-mula menolak saat Tuhan Yesus hendak mencuci kakinya. Namun akhirnya ia menurut karena takut kehilangan berkat. Setelah acara pembasuhan kaki selesai, Tuhan Yesus berkata bahwa teladan membasuh kaki itu, Ia lakukan supaya dicontoh murid-muridnya. Perlu diingat bahwa praktik kerendah hatian itu bukan hanya masalah membasuh kaki, melainkan mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas. Praktik kerendah hatian ini mencakup menyapa lebih dulu kepada orang yang lebih muda atau yang lebih rendah status sosialnya. Kerelaan membantu melakukan hal-hal kecil seperti mencuci, membersihkan ruangan dan sebagainya. Apakah Anda dapat menambahkan contoh-contoh praktik kerendah hatian dalam kehidupan sehari-hari yang sering Anda hadapi? Apakah Anda bersedia merendahkan diri terhadap orang-orang yang berinteraksi dengan diri Anda? Termasuk terhadap orang yang lebih muda dan bawahan Anda. Apakah Anda bersedia merendahkan diri untuk melakukan hal-hal sepele di rumah, di kantor, di gereja dan dimanapun Anda berada? Kasih yang tak tergoyahkan. Injil Yohanes pasal 13 ayat 21-38. Perjamuan terakhir menjelang Paskah orang Yahudi yang diselenggarakan Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya berlangsung dengan sangat mengharukan. Beliau memberi teladan dalam melayani dengan menempatkan diri sebagai pelayan yang mau membasuh kaki murid-muridnya secara sukarela. Dia sudah memberi pengumuman bahwa salah seorang muridnya akan mengkhianati dia. Anehnya, saat dia berkata kepada Yudas Iskariot, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Ternyata tiada murid lain yang curiga bahwa Yudaslah si pengkhianat itu. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun Yesus Kristus tahu bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianati dia, sikapnya terhadap Yudas Iskariot tak berubah. Tiada nada suara kesal yang membuat murid-murid yang lain curiga. Kasihnya tak tergoyahkan. Jadi, dalam perjamuan tersebut, Tuhan Yesus telah memberi teladan dalam hal bersikap terhadap musuh. Berdasarkan standar kasih yang sedemikian tinggi, Tuhan Yesus menyampaikan pesan
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Menghayati kasih Kristus kepada murid-muridnya itu penting karena kasih Kristus itu standar bagi sikap saling mengasihi yang harus diwujudkan komunitas orang percaya pada masa kini. Sama seperti Kristus bersedia membasuh kaki murid-muridnya, demikian pula komunitas orang percaya seharusnya komunitas yang saling melayani dan saling mengutamakan orang lain, bukan komunitas yang saling berebut kekuasaan. Sama seperti Tuhan Yesus tetap mengasihi Yudas Iskariot, yang jelas seorang pengkhianat. Demikian pula orang percaya harus mengasihi semua orang yang berinteraksi dengan dirinya, termasuk mereka yang sikapnya sangat menjengkelkan. Dalam masa pandemi yang kita jalani saat ini, mengasihi itu tantangan yang sangat berat. Kita bukan hanya perlu mengembangkan sikap toleran, tapi kita juga perlu mengembangkan sikap hati yang mau memikirkan bahkan mengutamakan kepentingan orang lain. Apakah cara hidup Anda telah mengungkapkan kepedulian dalam komunitas orang percaya? Apakah Anda mau menerima bahkan tetap mengasihi orang-orang yang bersikap memusuhi atau yang sikapnya menjengkelkan diri Anda? Gembala yang penuh perhatian. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-14. Sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus amat memperhatikan keperluan murid-muridnya, yang merupakan bagian dari domba-domba yang Dia gembalakan. Setelah Yesus Kristus ditangkap, murid-muridnya akan tercerai-berai seperti domba tanpa gembala. Oleh karena itu, dalam bacaan hari ini, Dia memberikan pesan-pesan untuk mempersiapkan para murid dalam menghadapi masa sulit. Pertama, Tuhan Yesus berpesan agar murid-murid tetap percaya bahwa Dia selalu memiliki maksud baik. Bila Ia pergi meninggalkan murid-muridnya, hal itu tak berarti bahwa Dia mengabaikan mereka. Kepergiannya dari dunia ini dimaksudkan untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Selanjutnya, Ia akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput orang yang percaya kepadanya, sehingga orang percaya bisa tinggal bersama dengan Dia di sorga. Kedua, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa peran-Nya saat ini menjadi pengantara di antara Allah dan manusia. Peran sebagai pengantara inilah yang menjamin pengabulan doa. Dengan menjadikan Yesus Kristus sebagai pengantara, maka saat kita berdoa, kita tak mengandalkan kesucian diri kita, tapi mengandalkan apa yang sudah dikerjakan Yesus Kristus bagi diri kita. Pesan Tuhan Yesus kepada para murid mencerminkan apa yang Dia lakukan bagi kita saat ini. Walaupun kita tak mengalami kebersamaan secara fisik dengan Tuhan Yesus seperti yang dialami para murid, kita tetap harus mempercayai bahwa Dia selalu berniat baik terhadap diri kita. Ia sanggup menolong kita karena Dialah pemegang segala kuasa di sorga maupun di bumi. Kita harus meyakini pula bahwa tempat di sorga tersedia bagi setiap orang percaya. Selain itu, Tuhan Yesus itu pengantara yang menyampaikan doa dan keluhan kita kepada Allah Bapa. Saat Anda sakit atau mengalami kesulitan keuangan, terancam bahaya dan sebagainya, apakah Anda percaya bahwa Yesus Kristus sanggup dan bersedia menolong Anda? Bila Anda sedang mengalami kesulitan ekonomi, apakah Anda meyakini bahwa apa yang disediakan Allah itu jauh lebih berharga daripada apa yang dapat Anda peroleh di bumi ini? Saat Anda berdoa, apakah Anda yakin bahwa Yesus Kristus itu pengantara yang menjamin bahwa doa Anda didengar Allah?